Jadi gini Bang, tadi itu kan saya ini ya, habis bayar pajak ceritanya Bang. Ya, habis bayar pajak ke Samsat gitu ya. Nah, dalam prosesnya itu kan biasa bayar pajak itu mesti fotokopi KTP ya kan, Hmm, fotokopi BPKB sama STNK, STNK. pajak motor itu biasa. Cuman pas eh, mau fotokopi itu saya rada apa ya, agak tersentuh gitu, agak terenyuh gitu ya. Ketika di tempat fotokopi itu kan ada warung Bang, ya, Hmm. warung kopi lah biasa begitu ya. Ternyata di situ itu banyak anak-anak sekolah Bang. Banyak anak-anak sekolah lagi pada mabar, main games, sambil ngerokok, sambil ngopi. Kata saya, itu jam 8 Bang. Jam 8 pagi, jamnya jam sekolah, pakai seragam. Cuman saya nggak begitu, apa namanya, nggak begitu teliti ya anak-anak sekolah mana itu, nggak begitu perhatikan gitu anak-anak sekolah mana. Tapi yang jelas anak-anak SMA pakai seragam jam 8. Saya agak tersentak melihat itu. Kenapa tersentak Bang? Karena kan sekarang itu baik sekolah swasta ataupun negeri itu kan didanai ya sedikit banyaknya dari negara gitu. Baik itu daerah ataupun provinsi gitu ya. Kenapa saya tersentak? Kebetulan pas saya lagi bayar pajak kan, anak-anak sekolah itu dibiayai dari pajak saya yang saya bayar gitu loh Bang. Hmm. Kenapa saya harus membayarin ya, uang pajak saya itu harus dibayarkan untuk anak-anak yang kayak begini gitu loh. Nah, ini yang jadi apa namanya, agak agak menyakitkan gitu loh. Saya melihat hal seperti itu. Nah, ini menurut Abang ini gimana ya melihat situasi atau fenomena anak-anak sekolah terkhusus SMA, mungkin nggak semua ya Bang ya, ada sebagian lah. Nah, menurut lu Bang, menyikapi anak-anak yang Ya sebenarnya gini Bang, menurut gua eh, hal yang tadi apakah wajar yang gitu? lu sampaikan dulu di tahun 2009 sama 2010, gua kan termasuk alumni STM itu 2009 2010 lah. Hmm, Itu bahkan yang tadi terjadi itu memang gue juga pernah mengalami di fase mengalami. itu di tahun 2009 2010 ya. Hmm, Artinya ini bukan hal baru hmm, sebenarnya. Nah, cuman memang dengan insiden ya, kalau kita katakan lah, yang lu tadi pernah alami kan lu hari ini banget kan ya? bayar pajak Tanggal berapa sih tadi? tanggal 14. Tanggal 14 lu bayar pajak ya, lu terenyuh ya. Artinya memang saya sepakat juga gitu. Sepakatnya tadi yang lu sampaikan bahwa generasi-generasi muda ini kok sampai jam 8 yang harus di mana Harusnya di posisinya sekolah. harus di sekolah, Iya, itu tetapi ada di kantin, kemudian iya, pada ngerokok dan lain iya. sebagainya. Sedangkan memang kita kan berapa persennya dari pajak kita itu, saya sepakat tuh, Mm-mm. kita juga nyumbang kan Buat, istilahnya iya, buat buat bayar. mereka Mm. gitu. Kemudian apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ya, terutama sih memang ini buat institusi ya, terutama bukan institusi sih, eh, Lembaga, lembaga. lembaga ya, lembaga pendidikan ya, Iya, ya dimanapun lembaga pendidikan itu yang mungkin harus lebih apa namanya, benar-benar diperhatikan lagi tuh mm-mm. siswa-siswa tuh yang seperti itu gitu. Iya, Jadi jangan sampai hal seperti ini menyeluruh ya. Kalau iya, menyeluruh seluruh Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan semuanya seperti itu, hancur iya, generasi muda kita, itu sangat disayangkan gitu. iya, Tetapi memang tadi yang saya sampaikan bahwa tidak bisa dihindarin sih, memang itu pasti ada aja. Cuman iya. optimisnya ya kayaknya sih nggak mungkin semua sih Bang, Enggak, menurut kalau gua ya. kalau semua mah enggak sih Bang. Saya Enggak. juga paham itu. Maksud saya, Kalau kita tegur juga galakan mereka ya. malah galakan mereka kayaknya begitu. Tapi Cuman ini, memang saya juga pernah baca tuh di lembaga survei ya. Apa namanya, survei hasil PISA di hmm, 2022. Memang ada menunjukkan penurunan menjadi perhatian serius tuh mengenai anak-anak generasi muda ya. Artinya itu memang kualitas pendidikan itu memang menurun. iya, jadi PR tuh Jadi kualitas PR. pendidikan. Nah, cuman memang kalau hemat saya ini mulai dibangun dari rumah dulu ya.
Kita Nah. jangan kita belum bicara di lembaganya gitu. Berarti dari orang tua. Jadi kalau versi saya sih mungkin yang kita bangun anak-anak muda kita itu dari rumah dulu. Iya. Gitu. Terutama memang orang tua ya, Mas Iqbal. Artinya bahwa memang kita harus juga menanamkan kepada si anak tersebut bahwa harus punya visi misi nih. Gitu seorang anak. Artinya punya cita-cita lah. Karena memang generasi muda ini tentu juga ini harapan kan. Harapan kita semua lah terutama. Itu untuk penerus pemimpin-pemimpin yang akan datang. Tapi orang tua sekarang juga Bang kewalahan Bang ngurusin anak Ya. sekarang. Contoh lah waktu COVID kemarin Bang. Orang tua itu kerepotan Bang ngurusin anak-anak mereka itu belajar di rumah. Kelimpungan dia orang tua itu. Banyak yang ngeluh. Disuruh ngerjain tugas pada nggak mau, ya kan? Bangun pagi susah, ya kan? Tiap malam begadang, malah kan begitu. Nah, ini kan betul PR-nya dari orang tua, perlu ketegasan. Artinya jangan melulu menyalahkan atau menuntut lembaga pendidikan kan begitu. Ya, sepakat. Ya, guru juga kan terbatas, sekolah juga kan terbatas gitu. Ya, artinya bahkan sekarang kan kalau guru memberikan hukuman kadang-kadang diviralin Bang sekarang itu kan. Kena sanksi. Malah gurunya yang dipenjara, dilaporin, diviralin. Ujung-ujungnya gurunya suruh minta maaf. Banyak itu kasus begitu sekarang itu. Jadi ini jadi PR besar sih. Kan visi misi Indonesia itu kan Indonesia Emas 2045. Ya 2045. Kira-kira tercapai nggak itu Bang? Apakah optimis, apakah pesimis? Ya cuman memang menurut ramalan Bank Indonesia di tahun 2023 5 tahun ke depan harusnya memang Indonesia ini itu lebih baik. Itu baik dari sisi ekonominya, kemudian dari sisi generasi mudanya, kemudian dari teknologinya seperti itu. Dan harusnya kalau memang beberapa sumber referensi itu artinya bisa menjadi salah satu landasan ataupun sumber yang memang kredibel lah. Di 5 tahun ke depan harusnya memang anak-anak muda ini terutama ekonominya juga lebih maju sih gitu. Cuman memang kita melihat yang saat ini pun juga generasi mudanya ya kan yang tadi Bang Iqbal tadi temuin tadi pagi ya kan yang waktu pas bayar pajak itu juga banyak yang nongkrong tuh kan. Banyak bahkan gitu loh. Kemudian sekarang juga sekolahnya juga pada malas-malesan, senengnya main gadget gitu. Apakah iya gitu? Maksudnya di 5 tahun yang akan datang Indonesia ini akan bisa lebih baik. Rasa-rasanya juga rada meragukan Bang sebenarnya. Jadi termasuk ragu ya Indonesia Emas itu ya? Ya ragu gitu dengan keadaan begini ya. 2045. Istilahnya repot gitu. Ya persaingannya kan bukan cuma dengan orang-orang kita doang sih Bang. Orang-orang Cina ya kan? Iya. Jepang. Meskipun katanya kan gini, Indonesia itu kenapa optimis bisa menjadi Indonesia Emas 2045 itu kan karena bonus demografi. Itu, ya kan? Nah, tapi bisa nggak nih semua stakeholder ya kan? Semua elemen yang ada di Indonesia ini memanfaatkan itu gitu loh. Bukan cuman presiden, bukan cuman sekolah, tapi orang tua, bahkan juga anak-anaknya juga. Mereka motivasi belajarnya oke nggak gitu loh, punya inisiatif sendiri nggak mencari ilmu-ilmu baru kan sekarang tuh ilmu tuh sebetulnya banyak Bang. Untuk ngasah skill tuh sekarang itu sebetulnya banyak, tinggal buka aja YouTube, TikTok, pengen bisa apa tinggal cari aja di situ, searching. Cuma permasalahannya mau atau tidak, mau nyari apa enggak, mau belajar apa enggak kan gitu. Nah maksud saya kenapa malam ini bahas begini gitu ya, ada sedikit kekhawatiran gitu loh, jangan sampai orang Indonesia yang segini banyak itu nggak ada yang bisa berperan gitu loh secara global, kan ini mesti global Bang mainnya. Bukan cuma nasional, bukan. Kalau Indonesia Emas itu tapi skalanya skala global seluruh ya. Iya, bisa nggak berperan secara global gitu loh. Artinya kita ini bukan merendahkan, bukan ya, tapi
mengingatkan lah sedikit, ya kan? Ya mudah-mudahan ditonton juga nih. Jadi PR-nya itu memang paling besar ya di kalangan pemimpin sendiri mungkin ya Bang ya. Bagaimana pemimpin-pemimpin sekarang kita ini mencontohkan atau memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong. Kalau perlu tangan besi mungkin Bang ya. Perlu nggak kira-kira pakai tangan besi? Maksudnya gimana bang, tangan besi Maksudnya gimana? otoriter gitu. Hmm, Secara pemaksaan, militerisme gitu loh. Kayak Korea Utara, apa kayak Cina gitu. Bisa nggak kira-kira diterapin ya? Apa susah? Malah jadi berontak semua. ya sebenarnya sih apa ya? eh Bisa lah bang. Bisa ya? Iya diterapin lah, coba untuk di. Karena kebetulan sekarang presidennya Prabowo gitu loh maksud gua. Karena memang ya kita akan tahu setelah memang eh, kita coba ya kan, kita itu. Dan cuman memang ya itu nggak mudah sih ya. Iya, nggak Karena mudah. memang kan skalanya kan bahasanya kan Indonesia nih bicaranya. Pro kontra. Jadi bukan cuman satu stakeholder, otomatis kan nanti juga ada benturan ideologi politik, kepentingan dan lain sebagainya. Dan ini memang ya agak sulit bang. Terus gimana Bang? Solusinya kalau anak-anak ini kan tadi menurut survei apa visa itu ya? Tadi apa katanya? Penurunan menurut Vise di tahun 2022 2022 ini memang ada penurunan ya mengenai pendidikan, lembaga pendidikan untuk generasi mudanya. Yang ini memang harus diperhatikan lebih serius lagi. Berarti sejak tahun 2022. Ya, Nah, berarti kan ada yang salah nih, ya kan? Dari apa namanya? Khususnya kan mungkin bisa. Kementerian Pendidikan ya, Bang ya. Kemendikbud. Iya, benar. Jadi PR-nya Kemendikbud kan itu. Nah, tuh. Bisa. Ekonomi, ya betul. Jadi Pasti Indonesia kan berimbas tuh ke situ. Kalau misalkan sumber daya manusianya lemah, ekonomi kan nggak jalan, Bang. Nggak ada inovasi, ya kan? Kan mesti ada inovasi. Kalau pendidikannya jalan, pasti inovasi pun juga jalan. jalan. Gitu. Kalau inovasi jalan, lapangan pekerjaan tumbuh. Ketika lapangan pekerjaan tumbuh, ekonomi naik. Kan begitu. Ketika ekonomi naik, apa yang terjadi? Negara maju. Negara maju. Masyarakatnya pada kaya-kaya semua. Kan gitu. Ya akar permasalahannya kan dari situ, pendidikan itu. Bagaimana menciptakan manusia-manusia yang apa namanya? Manusia-manusia yang unggul begitu loh, Bang. Manusia-manusia yang cerdas.